Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membacakan materi unit 4 tentang kebutuhan remaja yang disampaikan oleh Siti Adil Marwah, Sriwayuni, dan Yunita. Materi pertama akan dibacakan oleh saya, Siti Adil Marwah, kedua oleh Sriwayuni, ketiga oleh Yunita. A. Jenis-jenis kebutuhan remaja. Maslow Levton mengemukakan hierarki kebutuhan dasar manusia sebagai berikut. 1. Kebutuhan aktualisasi diri. 2. Kebutuhan kognitif. 3. Kebutuhan penghargaan. 4. Kebutuhan cinta kasih. 5. Kebutuhan keamanan, kebutuhan jasmani, fisiologis. Menurut Lewis 1993, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh berbagai kebutuhan, yaitu A. Kebutuhan jasmani, B. Kebutuhan psikologis, C. Kebutuhan ekonomi, D. Kebutuhan sosial, E. Kebutuhan politik, F. Kebutuhan penghargaan, G. Kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya oleh teman saya, Sriwayuni. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa. Hal memandang masa remaja ini sebagai masa storm and stress. Ia menyatakan bahwa selama masa remaja banyak masalah yang dihadapi karena remaja itu berupaya menemukan jati dirinya atau identitasnya. Usaha penemuan jati diri remaja dilakukan dengan berbagai pendekatan agar ia dapat mengaktualisasikan diri secara baik. Aktualisasi diri merupakan bentuk kebutuhan untuk mewujudkan jati dirinya. Beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok kebutuhan, yaitu kebutuhan organik, seperti makan, minum, bernafas, dan melakukan seks. Yang kedua, kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapat simpati dari pihak lain. Yang ketiga, kebutuhan untuk berprestasi, yang berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus memajukan psikofisis. Dan yang keempat, kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Next. Masalah-masalah yang dihadapi remaja. Beberapa masalah yang dihadapi remaja sehubungan dengan kebutuhannya adalah 1. Upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa. Namun tidak semuanya dapat dengan mudah dicapai dengan baik oleh remaja, laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Hanya sedikit remaja yang merasa puas dengan tubuhnya. Hal ini disebabkan pertumbuhan tubuhnya dirasa kurang serasi. Ketidakserasian proporsi tubuh ini sering menimbulkan kejengkelan, karena ia sulit untuk mendapatkan pakaian yang pantas. Juga hal itu tampak pada gerakan atau perilaku yang kelihatannya wagu atau tidak pantas. Dan yang ketiga, perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, sehingga sering terjadi salah tingkah atau perilaku yang menentang norma. Pandangannya terhadap sebaya lain jenis kelamin dapat menimbulkan kesulitan dalam pergaulan. Bagi remaja laki-laki dapat menyebabkan perilaku yang menentang norma, dan bagi remaja perempuan akan berperilaku mengurung diri atau menjauhi pergaulan dengan sebaya lain jenis. Next. Empat, dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja yang terlalu mendambakan kemandirian dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problem kehidupan. Kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutama masalah penyesuaian emosional, seperti perilaku yang overacting,
Lansing, dan semacamnya. Kehidupan bermasyarakat banyak menuntut remaja untuk menyesuaikan diri, namun yang terjadi semuanya selaras. 5. Harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikannya. Penyesuaian sosial merupakan salah satu yang sangat sulit dihadapi oleh remaja. Berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam hidup bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Sedang di pihak remaja, merasa memiliki nilai dan norma kehidupan yang dirasa lebih sesuai. C. Usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Usaha pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, latihan kebersihan. Hidup teratur dan sehat perlu ditanamkan oleh orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat kepada anak. Yang kedua, perlu dilakukan pendidikan seksual di dalam keluarga, sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, perlu dikembangkan kelompok-kelompok remaja untuk berbagai urusan, seperti kelompok kajian, kelompok olahraga, kelompok seni dan musik, kelompok koperasi, kelompok belajar, dan semacamnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.